Banyak sekali diskusi-diskusi menarik tentang cicil emas, mulai dari boleh atau enggaknya, kemudian kalau mau cicil di mana, apa manfaatnya. Nah, kali ini Golfer akan sharing beberapa hal terkait cicil emas, termasuk bagian yang sering kita diskusikan, yaitu boleh apa enggak sih cicil emas, gitu ya. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Golfer di The Golfer Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Minum kopi ya. Kopinya kosong guys. Gimana nih guys? Waduh, sebentar ya. Enggak. Waduh, apa nih? Waduh, kudu nanya manajer nih. Kita udah mulai endorse kuliner. Endorse kuliner gimana nih guys? Om manajer. Paling pertama nyebutin mereknya apa, kemudian nyobain, kemudian testimoni enak apa enggak, informasi tentang akun sosial medianya. Jadi guys, Golfer coba mensupport rekan-rekan yang berjuang di segmen UKM ya di masa sekarang ini. Golfer ingin coba bantu mereka untuk mempromosikan produk-produk mereka gratis guys, gratis ya, hidup UKM. Nah, ini salah satunya nih, namanya Mimanya. Asik. Apa ini Mimanya? Premium susu kurma, mantap. Susu kurma guys, susu ditambah kurma, betul ya? Betul ya Pak Manager? Shake well naturally, separated, no extract, no preservation, 500 ml. Harus di shake dulu guys. Habis itu Golfather cobain ya Pak. Saya harus coba nih Pak. Oke. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Susu kurma. Bismillah. Nikmat. Jadi susu yang dicampur oleh kurma, rasa susu gimana sih? Plus rasa manisnya kurma tanpa gula. Nah ya, enak nih guys. Kalau teman-teman nanti berminat, bisa lihat di akun sosial medianya berikut ini ya. Harganya ada di situ. Pokoknya Golfer cuma ingin bantu aja yang sedang berjuang untuk mengembangkan bisnis di era COVID seperti ini. Ya, semoga sukses. Ditunggu teman-teman yang mau endorse juga, gratis kok dari Golfather ya. Bismillah. Pertama kali nyoba dan ini asli enak. Coba lagi ya. Alhamdulillah ya. Semoga sukses di era pandemi seperti ini. Ini juga cocok buat kesehatan ya. Oke, baik, kita kembali ke laptop. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Baik keluarga emas Indonesia, sekarang Golfer ingin sharing tentang cicil emas ya. Ada beberapa tempat cicil emas. Metodenya adalah Golfather jadi nasabah cicil emas di 3 tempat, yaitu di Bank Jabar Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Pegadaian. Nanti Golfather akan uraikan hal-hal apa saja yang Golfather temui saat sedang melakukan cicil emas, mulai dari administrasinya dan juga sisi-sisi atau aspek keuangannya yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan cicil emas. Dan terakhir sebagai penutup nanti, Golfather juga akan sharing tentang informasi tentang cicil emas, karena suka ada yang bertanya boleh atau enggak sih Golfather. Nah gitu ya. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu perbandingan cicil emas di Bank Syariah Mandiri, Bank BJB Syariah, dan Pegadaian ya. Golfather udah punya dokumennya nih guys. Kemarin 2 hari kesana kemari buat teman-teman supaya dapat update. Pertama, dari sisi administrasinya dulu. Ini dari Pegadaian. Ini dari Pegadaian guys. Kemudian ini dari Bank Syariah Mandiri ya, ini Mandiri Syariah. Dan yang ketiga dari Bank BJB Syariah ya.
Dan semuanya ini tidak disponsori oleh pihak manapun, ini murni dari inisiatif Goldfather sendiri dalam rangka edukasi buat teman-teman yang ingin mencoba produk cicil emas dari lembaga keuangan ya. Baik, pertama dari sisi administrasi. SLA, Service Level Agreement atau waktu pelayanan buat cicil emas. Di antara ketiga instansi tadi, mulai dari Bank Syariah Mandiri, BJB Syariah, dan Pegadaian, yang paling cepat pelayanannya untuk cicil emas adalah di Pegadaian ya. Nama produknya Mulia, Murabahah Logam Mulia ya. Waktunya lebih kurang 30 menit lah gitu ya. Sementara kalau di BSM atau BJB Syariah lebih kurang 1 jam. Tapi kalau teman-teman sebelum mulai cicil emas, kalau di perbankan itu harus buka rekening dulu ya, baik di BJB Syariah atau di Mandiri Syariah. Kalau di Pegadaian nggak perlu buka rekening, langsung saja ajukan dengan melampiri persyaratan administrasi. Yang kedua, dari sisi dokumen, kalau di Pegadaian hanya minta KTP aja, simple guys. Tapi kalau di perbankan, buat teman-teman yang belum punya rekening, buka rekening pakai KTP NPWP. Plus kalau mengajukan pembiayaan, kita perlu melampirkan KTP pasangan biasanya guys. Karena sejauh yang Goldfather ketahui, sekarang di sistem layanan informasi keuangan OJK, untuk nasabah pembiayaan perlu melampirkan KTP atau dokumen pasangan debitur. Kita bahas dokumen akadnya nih guys. Aduh, dokumen akadnya nih, ini kalau ini Pegadaian nih, ada berapa lembar nih? Sebelas lembar. Kalau BJB Syariah, waduh, banyak juga nih. (15 lembar guys, 16 termasuk kwitansi. Dan kalau Bank Syariah Mandiri berapa lembar guys? Cukup selembar saja, mantap ini, simple ya. 1 lembar aja cukup guys untuk pengajuan atau dokumen yang kita terima saat pembiayaan cicil emas kita diterima di Bank Syariah Mandiri. Sip, simplifikasinya. Mungkin untuk yang di BJB Syariah atau di Pegadaian bisa juga dilakukan simplifikasi seperti ini ya. Jadi kita nggak usah tebel-tebel bawa dokumen kayak gini ya, zaman now gitu, harus ngirit kertas. Untuk jangka waktu minimal untuk di perbankan baik BSM maupun BJB Syariah, itu jangka waktu minimalnya adalah 12 bulan ya. Jadi kalau kita nyicil minimal 12 bulan. Sementara kalau di Pegadaian jangka waktu minimalnya cukup 3 bulan saja ya, nggak perlu lama-lama. 3 bulan kita sudah bisa selesai. Oke. Dan seandainya teman-teman ingin melunasi dipercepat, ini untuk di perbankan syariah ya. Tadi kan jangka waktu minimal kita 12 bulan pembiayaannya. Nah, kalau kita ambil mau dilunasi cepat itu setelah 9 bulan berjalan ya. Itu terkait jangka waktu minimal dan pelunasan dipercepat. Kepingan minimal berapa sih yang bisa dicicil di Pegadaian, di BSM maupun di BJB Syariah? Kalau di Pegadaian kepingan terkecilnya guys itu 5 gram ya. Sementara kalau di BSM dan BJB Syariah itu minimal 10 gram ya. Selanjutnya nih yang perlu teman-teman ketahui, kita akan membahas masalah aspek keuangannya. Tadi kan Goldfather coba kalau di BSM dan di BJB Syariah itu 10 gram karena minimal 10 gram. Sementara kalau di Pegadaian itu 5 gram ya. Pertama harga 10 gram waktu itu transaksinya kemarin guys, itu tanggal 2 Juli 2020 ya. Dari segi harga 10 gram di BSM itu harganya 8.683.902 dan kalau di BJB Syariah 8.690.000 rupiah. Dan kalau Goldfather bandingkan dengan harga Antam kemarin, maka ini bisa dibilang mendekati dengan harga dasar Antam plus pajak 0,45%. Jadi termasuk irit tuh guys, karena mengacu ke harga Antam Pulau Gadung. Itu untuk yang BSM. Kalau yang BJB Syariah nanti mengacu ke harga toko tempat membeli emasnya. Sementara untuk Pegadaian, kemarin itu harga Goldfather beli 5 gram ya, secara cicilan harganya Rp4.608.000. Di saat yang sama harga Antam Pulau Gadung plus pajak
itu Rp4.374.598. Ada spread sekitar Rp233.402 atau sekitar 5% dari harga Antam Pulau Gadung. Sementara untuk yang 10 gram tanggal 2 Juli di Galeri 24 itu harganya Rp9.170.000. Kenapa harga di Pegadaian ini harga dasar emasnya jauh lebih tinggi dibandingkan BSM? Karena BSM langsung ngambil ke butik Antam Pulau Gadung. Sementara kalau Pegadaian sumber emasnya dari Galeri 24 Pegadaian. Jadi pakai harga jualnya Galeri 24 Pegadaian ya. Itu dari sisi harga emasnya. Jadi di BSM kalau di sini paling hemat untuk harga dasar emasnya ya. Selanjutnya adalah DP-nya. Produk cicil emas ini kalau kita mau dapatkan layanannya kita harus bayar DP-nya. Dan sesuai ketentuan OJK, DP-nya itu untuk di perbankan itu 20%. Di BSM 20%, BJB Syariah 20%, kalau di Pegadaian bisa 15% saja ya. Mantep nih. Jadi nggak berat ya, kan biasanya berat di DP-nya. Kemudian Goldfather juga hitung untuk jangka waktu cicilan 12 bulan itu margin keuntungannya di BSM, BJB Syariah dan Pegadaian berapa sih gitu ya. Coba kita hitung. Berdasarkan hitungan Goldfather, kalau di BSM itu marginnya Rp577.304,06 atau ekuivalen dengan 8,31% setahun ya. Kalau di BJB Syariah ekuivalennya 10,02%. Sedangkan kalau di Pegadaian tadi kan Goldfather ambil 3 bulan ya. 3 bulan itu 2,65%, kalau di setahun kan lebih kurang 10,59%. Kalau kita bandingkan dengan kenaikan harga emas 1 tahun terakhir, kalau Goldfather mengacu ke situs Gold Price Indonesia itu pertumbuhannya ada di angka 28,93%. Jadi pertumbuhan harga emasnya masih lebih tinggi ketimbang margin cicilan emasnya ya. Itu terkait dengan margin pembiayaan cicil emas yang paling hemat ada di Bank Syariah Mandiri. Kemudian ada biaya-biaya yang timbul nggak selain margin ya dan sebagainya? Ada guys, yaitu ada biaya administrasi dan materai. Di BSM administrasinya itu lebih kurang 1%, yaitu Rp81.471,22. Di BJB Syariah administrasinya free 0 ya, mantap. Kalau di Pegadaian administrasinya kemarin ngambil 5 gram itu administrasinya Rp50.000, lebih kurang 1,28. Dan materainya kalau di BSM itu Rp12.000, di BJB Syariah ada 6 materai ya, Rp36.000 guys, lumayan juga ini ya. Kemudian dari sisi angsuran untuk 10 gram yang sama antara BSM dan BJB Syariah berdasarkan data ya, dokumen itu angsurannya per bulan Rp627.035 untuk di BSM. Kalau di BJB Syariah itu Rp637.359. Jadi sesuai dengan besarnya margin tadi, BSM yang paling hemat, angsurannya juga lebih kecil tentunya dibandingkan yang lain. Namun uniknya di BSM adalah kalau di BSM itu selain kita membayar DP, biaya administrasi dan materai, kita juga bukan membayar ya, tapi menyetorkan 1 kali angsuran. Istilahnya kalau kita beli kendaraan ada total bayar pertama gitulah kira-kira ya. Lebih kurang Goldfather kemarin itu bayar untuk 10 gram Rp2.457.287,09. Itu di BSM. Sementara kalau di BJB Syariah total bayar pertamanya itu cukup DP dan materai saja, lebih kurang 1,7 juta rupiah. Tapi ingat tadi yang di BSM ya, itu cuma ditambahkan 1 kali angsuran saja, bukan biaya. Ini juga akan bisa digunakan nanti pada saat pembayaran terakhir ya, yaitu pada saat pelunasan. Sementara di Pegadaian kemarin untuk 5 gram itu DP-nya cukup kita membayar DP 15% dan administrasi Rp50.000. Jadi Rp741.200 untuk 5 gram ya, teman-teman. Nah, itulah tadi perbandingan produk cicil emas atau layanan cicil emas di beberapa institusi. Pesan Goldfather adalah cicil emas ini salah satu cara kita untuk memiliki emas. Ya, kita bisa beli cash, kita bisa beli emas kecil-kecil, ya, bisa beli tabungan emas digital, atau bisa juga membeli emas dengan cara mencicil. Enaknya kalau di kondisi krisis di mana kecenderungan emas itu fluktuatif dan trennya naik berdasarkan grafik ya,
Cicil emas ini membuat kepastian besarnya angsuran cicilan emas kita. Karena begitu kita deal tanda tangan akad sekarang, maka harganya tidak akan berubah, angsurannya itu tetap sampai dengan pelunasan. Ya, itu enaknya. Dan ini juga sangat membantu buat teman-teman yang merencanakan keuangan karena pengeluarannya fix ya. Yang kedua, dengan cicil emas kita bisa dapat gramasi yang lebih besar. Dengan dana yang lebih minim, dapat gramasi lebih besar. Maksudnya gimana Godfather? Nih, contoh. Misalnya di BJB Syariah, tadi kan total bayar pertama itu 1,7. Kalau kita belikan emas, let's say dapat 2 gram, di mana harga per gramnya kan relatively lebih tinggi ketimbang yang kepingan besar. Dengan 1,7, kalau kita pakai cicil emas, maka kita dapat kepingan 10 gram. Harga per gramnya lebih hemat dibandingkan yang 2 gram. Itulah manfaatnya produk layanan cicil emas. Teman-teman kalau mau mengakses layanan ini bisa datangi antara lain ke 3 institusi tersebut, Bank Syariah Mandiri, BJB Syariah, dan juga Pegadaian. Ya, silakan dimanfaatkan dan silakan hubungi cabang-cabang unit tersebut yang terdekat. Terakhir sebagai penutup, Godfather ingin sharing informasi ya. Kalau Godfather ditanya, Godfather cicil emas itu halal atau haram? Ya, Godfather bilang, saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu. Betul nggak? Ini kan masalah hukum ya, halal haram masalah hukum. Godfather nggak punya kompetensi di bidang itu. Karena untuk menjawab persoalan tadi, orangnya harus punya kompetensi kriteria yang ketat guys, baru bisa memutuskan sebuah hukum. Tapi bagaimana sikap kita yang tidak punya kompetensi? Kita bisa mengacu ke orang atau lembaga yang berkompeten. Simple kan? Nah, kalau Godfather di Indonesia ini, Godfather kan mengacu ke lembaga yang kompeten memutuskan hukum ekonomi Islam tadi, yaitu ke Dewan Syariah Nasional. Nah, DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 77 ya, garis miring DSN strip MUI garis miring 5 garis miring 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Konteksnya tidak tunai di sini artinya boleh dicicil ya, konteksnya itu. Nah, Godfather sangat yakin dan percaya bahwa sebuah fatwa itu keluar pasti setelah melalui proses diskusi, perenungan, dan sebagainya. Jadi nggak cuma sekedar keluar begitu aja, pasti argumennya juga tinggi. Dasar-dasar pemikirannya, pertimbangannya itu dalam. Kenapa? Karena Godfather percaya mereka tuh paham tanggung jawabnya itu pasti dunia akhirat. Godfather sangat percaya itu. Jadi fatwa itu keluar sudah berdasarkan pembahasan dari orang-orang yang berkompeten. Dan di fatwa ini Godfather menangkap landasan atau dasar pertimbangan DSN MUI membolehkan cicil emas di Indonesia, yaitu karena menganggap bahwa emas di Indonesia tidak diperlakukan sebagai alat tukar atau currency, tapi sebagai komoditi. Namun demikian, teman-teman semuanya mempunyai kebebasan untuk merujuk ke lembaga atau pihak yang lain. Menurut Godfather begini, ada perbedaan pendapat terhadap masalah ini. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Godfather yakin dan percaya setiap pendapat pasti punya dalilnya masing-masing. Oleh karena itu, silakan teman-teman pilih mana yang lebih diyakini dan menghormati pendapat yang berbeda dengan apa yang kita yakini. Tanpa harus menjudge loh teman-teman ya. Karena masing-masing punya dalilnya. Itu kalau pendapat Godfather ya. Terakhir sebagai penutup, kebetulan di sebuah kesempatan Godfather mendengar secara langsung penjelasan dari seorang pakar ekonomi syariah di Indonesia, yaitu Bapak Dr. Safi Antonio, dan sempat Godfather rekam penjelasan beliau tentang masalah ini. Dan untuk itu Godfather akan sharing ke teman-teman, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Benda, komoditas, dan ada fungsi sebagai currency. Oke. Nah, di Indonesia dan di beberapa negara emas itu tidak dijadikan sebagai currency. Apa yang tadi menurut Pak itu sebagai al-amwal ar-ribawiyah. Tapi dia dijadikan sebagai komoditas, apalagi dijadikan sebagai perhiasan. Nah, memang seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaan ini difasilitasi oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia dengan mengambil satu sikap bahwa emas itu di Indonesia tidak sebagai currency, tapi sebagai komoditas dan sebagai perhiasan. Makanya dia bisa dibeli dan dicicil. Dibeli dan dicicil. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.
Jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Nah, susu kurmanya. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi.